Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brosepon majalah digital dan kurung majalah MJD atau majalah digital garis miring Gros TV kembali mengudara melihat perkembangan di dunia notaris. Banyak teman-teman rekan notaris yang di tahun politik ini mulai bukan beralih ya, mencoba memasuki dunia baru, yaitu dunia politik. Salah satunya narasumber kita di depan ini Dr. Agus Surahman SHSP 1, dia nyalek di Dapil Kota Bogor dan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ada juga Kang Heri Sarmanto nyalek juga. teman saya dia. Ya, dia Dapil Sukabumi dan Kota Sukabumi, dan masih banyak lagi yang nyalek. Pertanyaannya ke Kang Agus nih, Kang Agus, kenapa sih kok tertarik untuk terjun ke dunia politik sedangkan belasan tahun, mungkin puluhan tahun sudah berkecimpung di dunia kenotariatan dan pertanahan? Apa dulu dong? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Apa maksudnya? Jumpa lagi bersama saya Agus Surahman. Selamat siang untuk semuanya. Ya, gimana Kang Agus nih? Kok melihat perkembangan belakangan ini, kok kenapa sih teman-teman notaris kok lebih banyak memilih terjun ke dunia politik? Bukan hanya Kang Agus, bukan hanya Kang Heri, mungkin se-Indonesia ini bisa puluhan, mungkin bisa ratusan. Alasannya kenapa? Kok mulai berpikiran kok masuk ke dunia politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertanyaan ini sangat tajam sekali ya, karena memang jawabannya susah ya. Pertama, saya memang sudah lama, dan mungkin ini salah satunya bahwa saya memang sudah mau menyelesaikan tugas saya sebagai notaris ya. 2 tahun lagi, kalaupun diperpanjang ya 2 tahun lagi. Nah, yang kedua, saya memang kan selain jadi notaris tuh saya jadi pengamat ya, akademisi dulu yang sering menyuarakan dan mengkritik pemerintah ya, apabila berbuat hal-hal yang kurang etis ataupun melanggar hukum gitu ya. Keluar dari lurnya. Dan saya selalu mengkritik dari luar kan. Kemudian teman-teman saya yang juga ada teman-teman yang politikus juga yang mengajak, coba kamu masuk ikut. Betapa sulitnya kita juga dari dalam untuk mencoba berlaku atau berperilaku idealis. Saya bilang, kenapa kok susah? Karena memang kita katanya tidak bisa keluar dari frame yang sudah ditentukan oleh partai politik. Jadi harus selalu atas arahan daripada partai-partai gitu kan. Kalau keluar nanti kita disebutnya tidak loyal katanya kepada partai. Nah itu. Jadi saya ingin mencoba berusaha masuk dari dalam dan merasakan bagaimana sulitnya. Oh gitu, untuk merubah sesuatu. Untuk merubah keadaan negara ini. Nah, kalau melihat dari bentuk banyak ya, kita pasti bicara baik buruk, suka tidak suka, like and dislike. Kan bukan hanya di dunia politik, di dunia notaris, dunia PPAT, di masyarakat, itu kan ada kan. Kan terang aja kita belak-belakan ya. Apa contohnya? Ini yang tidak saya sukai sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Contohnya banyak berita. Nanti ada calon A, calon B, calon C. Ya saya katakan aja, tim dancernya, mau dia di dunia politik calon presiden, di dunia organisasi calon ketua umum, di dunia organisasi mana nih? INI, ini lagi nih. Back to laptop. Pertanyaannya back to laptop. Ya, ini kan lebih luas tapi kan lebih luas, dalam artian tidak hanya sebatas
Tinggal notaris saja. Tapi kan presiden ada beberapa calon yang sudah muncul, ada 3 nama. Ya, kita Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Kan Anies katanya tidak ada karena dia akan ditangkap sama KPK. Ya, itu kan beritanya. Kita tanggapan itu berarti bicara secara kasat mata, secara pemberitaan itu kan ada 3 calon. Ya. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Kalau yang waras kan 3 calon. Ya. Kalau yang tidak waras 2 calon. Ya. Terus yang kedua, kalau di organisasi ada 5 calon. Ada Julius Purnawan, ada Irfan Ardiansah, ada Oti, ada Ruli Iskandar, dan ada Firdaus. 5 calon. Di sini ada 3 calon, 5 calon. Nah, saya nggak akan bahas tentang calon, tapi justru pemberitaannya. Tanggapan dari Kang Agus ini, ketika ada calon-calon ini, kemudian ada pendukung-pendukungnya. Kenapa sih setiap pendukung itu berusaha untuk menjatuhkan elektabilitas dari masing-masing calon, baik di dunia politik negara maupun di dunia organisasi? Menjatuhkan lawannya. Iya. Itu kan natural. Natural itu. Bagaimanapun ya, kalau kita berkompetisi kan, tentu kita ingin menang dan orang lain ingin kalah kan gitu. Tapi persoalannya how to do it, bagaimana melakukannya. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Seperti orang mau beradu lari, ya kan? Lomba lari, terus kaki kita ditajongin sama lari orang nggak jatuh kan, itu nggak boleh. Itu namanya licik atau curang. Nah, kecurangan itu, unfairness itu tidak boleh, ya. Jadi, misalkan siapa yang mau dijadikan contoh? Misalkan orang mau bersaing nih, dan juga jangan sampai wasit ikut bersaing, gitu loh. Wasit ikut berkompetisi, itu yang nggak boleh, itu kan curang. Misalnya gini, kita main bola, wasitnya ikut tendang bola, ya kan? Tendang bolanya ke salah satu arah, iya kan? Kan itu tidak boleh. Nah, sama dengan kita juga berkompetisi dalam dunia politik. Misalnya presiden, cawe-cawe untuk memenangkan satu calon, iya kan? Sebagai pejabat negara kan tidak boleh dong, etikanya nggak bisa, apalagi menggunakan cara-cara yang salah. Misalnya dia menggunakan tempat di istana, kemudian dia mengatakan bahwa saya presiden akan cawe-cawe, itu kan nggak boleh. Dia kan harus jadi wasit, harus jadi penengah. Netral. Makanya ajakan ini, kalau menurut saya, nggak boleh diikuti oleh aparatur negara, aparatur negara sipil, kemudian penegak hukum, dan lain sebagainya, dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun KPK. Itu nggak boleh diikuti cawe-cawenya. Karena apa? Karena negara ini menjadi undemokratik. Salah juga dong ketika terjadi permasalahan kayak yang terjadi di skup yang lebih kecil. Karena kan ini skupnya besar nih, negara. Iya. Ya kan? No, back to laptop. Ya kan? Presiden cawe-cawe. Berarti kalau di organisasi juga pembina itu nggak boleh ikut cawe-cawe juga. Ya, itu etikanya, normatifnya harus seperti itu. Jadi ketika cawe-cawe dalam pengertian ikut campur memihak kepada salah satu pihak, itu tidak boleh. Dia harus netral, ya. Tetapi kalau itu hanya diartikan sebagai hanya memediasi pertengkaran atau pertempuran yang terjadi di akar rumput organisasi, itu ya tidak masalah. Tapi kalau cawe-cawe ikut memenangkan satu pihak, ya tidak boleh dong. Tapi bagaimana untuk mengatur buzzer di negara? Kan nggak mungkin di medsos. Medsos itu kan kita bicara buzzer. Ya bagian buzzer apa buzzer? Buzzer.
Kalau Banser ini Salah dong, Banser kan NU. NU. Kalau Banser itu kan influencer sebenarnya, tapi dia kemudian negatif, artinya memakai bahasa-bahasa dan kemudian ada bayaran di belakangnya, itu yang nggak boleh. Justru itu saya pengen nanya. Karena dia hanya tak memenangkan tuannya saja. Nah, saya Dan kalau ada oposisi yang bersuara lain, langsung dia menyerang kayak lebah gitu kan, membuat orang takut, dan itu jadi juga membunuh demokrasi. bicara dislike dong berarti. Bukan, itu kan masalahnya dia itu suruhan, buzzer RP, buzzer rupiah, buzzer yang dibayar gitu. Jadi dia memihak, nggak boleh. Kalau menurut Kang Agus, di dunia politik Indonesia ini apakah itu harus diatur? Dalam artian untuk Saya rasa belum ada aturannya itu. Buzzer itu kan sebenarnya, influencer itu kan hanya untuk mensosialisikan program-program gitu kan. Tidak untuk menyerang orang, apalagi menyerang secara pribadi. Ya kan, nggak boleh itu. Itu kan bicara positif. Positif. Positif kan begitu. Makanya kan kalau kita bicara medsos, buzzer ini kan bermain di medsos nih, baik di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat, saya jujur saya juga amati pemberitaan baik dari CNN, Kompas, dan sebagainya lah, banyak media-media nasional. Itu buzzer-buzzernya itu tanda petik, maaf, kenapa tidak perbandingannya yang bersifat positif dengan negatif, justru banyak negatif. Karena dibayar dan diarahkan. Kalau dibayar dan diarahkan, kamu harus A, B, C, D kan. Kalau kamu, misalkan kalau Anda kemudian berkata lain selain daripada yang dikatakan itu kan, salary-nya di stop. Nggak cair gitu. Nggak cair. Itu persoalannya. Bagaimana untuk mengantisipasi pemberitaan yang tanda petik seperti itu? Iya kan, itu kan sebenarnya ada urusannya. Di Undang-Undang ITE kan hoak-hoak itu kan tidak diperbolehkan. Kan itu kan ada sanksinya. Bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan kalau itu memang melecehkan atau membuat nama baik orang jadi tidak benar. Nah, ya kalau kita bicara pemilihan kan pasti bicara menangkal siapa yang mengawasi sebuah pemilihan, sebuah pertandingan. Jangankan pemilihan presiden, lomba lari kan pasti cuma satu yang menjadi juara satu. Ya iyalah, nggak mungkin semua menang. Kecuali presidium gantian, saya bilang. Bikin presidium, misalkan menang 5 orang, ya gantian jadi ketuanya. Bisa, kenapa tidak? Negara bisa. Kalau negara, saya nggak ngerti ya. Kalau negara kan presiden dan wakil presiden tetap itu 5 tahun. Kalau organisasi kan ciptakan aja anggaran dasarnya seperti itu. berubah. Dirubah anggaran dasarnya. Itu tidak lagi ketua umum formatur tunggal. Iya, bikin presidium namanya. Bikin presidium setahun sekali, misalkan ada 5 nih, 5 tahun ya gantian. Oke. Sebelum jauh ke sana, Kang Agus masih tertarik dengan buzzer ini. Nah, kalau di negara itu kan pemberitaan kan banyak. Pemberitaan tentang calon A, calon B, calon C, ya kan tadi Kang Agus juga sempat singgung, harusnya si pemangku kekuasaan presiden ini nggak ikut campur ke salah satu. Iya. Dia kan penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara ikut campur ya habis semua dong. Ya. Iya. Nah, dalam artian ini kan belum ada aturan mainnya nih yang mengatur hal tersebut. Ada solusinya kan untuk mengatur agar buzzer ini pun lebih bersifat positif ketimbang negatif dari pemberitaan mereka. Iya, ini dalam skop kecil ya. Kalau dalam skop kecil, saya pikir kan mungkin udah ada itu diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa untuk pemilihan itu dibentuk panitia. Jadi dia tidak ikut campur lagi. KPU. KPU itu anggaplah panitia. Komisi Pemilihan Umum harusnya kan tidak, harus menurut saya
Apa tugas KPU itu? Kalau misalnya itu, apa yang bisa dilakukan oleh KPU untuk mengatasi buzzer-buzzernya yang tidak bisa dikendalikan? Ya kan KPU kan bisa melaporkan kalau itu dianggap kampanye hitam dan lain sebagainya kan. Bawaslu kan bisa memanggil kalau itu adalah peserta. Kalau dia itu peserta? Iya, peserta pemilu kan Bawaslu bisa melakukan itu. Atau orang ada yang melaporkan. Melaporkan atau berdasarkan temuan? Ya berdasarkan temuan juga kalau menurut saya bisa itu Bawaslu. Kalau temuan kan Bawaslu kan pasti nggak mungkin dong nggak memantau medsos, nggak memantau televisi, nggak memantau pemberitaan-pemberitaan yang beredar saat ini. Iya, tapi kan harus dipilah-pilah mana yang kira-kira ini menyerang orang, hate speech, dan lain sebagainya yang kira-kira bisa unsur pidana kan. Black campaign. Dampaknya ada nggak ke caleg-caleg? Pasti ada lah. Itu kan kalau diisukan yang terus-menerus misalkan. Terus-menerus diberitakan kan itu akhirnya juga akan menstigmatisasi seorang calon itu menjadi tidak baik. Misalkan terus-terusan dikabarkan apa misalkan yang jelek gitu. Kan akhirnya orang berpikir oh mungkin jelek. Loh, terus apa hubungannya dengan caleg? Ya jelas dong, misalkan Anda sebagai caleg nih. Kok diandakan anak itu penipu kan terus-terusan. Yang dijelekan kan calon presiden. Iya, walaupun dijelekannya calon presiden dan penipu misalkan, karena bisa menipu orang itu saja di campaign, black campaign padahal tidak. Nah, Anda kan bisa menuntut juga. Ya, maksud saya yang dijelekkan calon presiden apa dampaknya buat para caleg-caleg di daerah? Oh, yang dijelekkan calon presiden. Pemberitanya buruk lah, jelek lah, selalu jelek. Dampaknya pemberitaan ini terhadap secara politik ke ada calon itu kan ya efek dominonya kan jelas. Kalau ini misalkan calon presidennya dari mana, dari PDIP misalkan, terus dikampanyekan jelek dan itu memang jelek, ya jelas akan membawa ini kan partai X kok begini sih, berarti pengkaderannya di sana kurang baik. Ke situ, iya, calonnya yang lainnya juga jadi ikut. Itu kan efek dominonya. Seharusnya bagaimana? Ada gambaran nggak dari Kang Agus sebagai seorang akademisi untuk biar menjadi pesta demokrasi, pesta politik ini yang sehat, kemudian iya kan langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, itu aja sudah selesai. Ya, yang terkait dengan black campaign itu. Black campaign kan artinya itu tidak jujur dan juga tidak adil. Black campaign itu kan kadang-kadang orang difitnah, iya kan? Itu kan pidana, iya kan? Oh, misalnya Pak Mahfud tuh sebenarnya wartawan kadus, misalnya suka apa-apa yang jelek gitu. Nah, itu kan padahal tidak misalnya. Jadi itu, jadi black campaign. Si A misalnya calon, saya misalnya calon, jadi dikatakan gini. Apakah perlu dilahirkan sebuah undang-undang baru untuk mengatur buzzer-buzzer ini? Enggak perlu. Kenapa? Enggak perlu, kan udah ada undang-undang ITE. Buktinya sampai sekarang tidak mengatur undang-undang ITE, mereka tetap aja. Ya, kan biasanya kan harus ada orang yang melaporkan dulu, misalkan saya, ya kan, merasa saya tuh nama baik saya dihancurkan, misalkan diserang, pribadi saya diserang, keluarga saya diserang, padahal keluarga saya tidak melakukan itu. Ya itu kan black campaign. Berarti undang-undang itu bersifat pasif. Enggak juga kalau memang ada yang kalau tergantung itunya, tergantung apa. Nanti proaktifnya di mana? Ini deliknya delik aduan atau
delik yang itu tadi ya kalau misalkan miring. iya kalau misalkan tiba-tiba saya digampar orang kan itu orang tidak perlu saya melapor juga Ada orang sudah tahu ada visum kan. Iya, atau orang ditabrak tiba-tiba, orang dibunuh tiba-tiba, atau orang dirampok, itu kan ada kelihatan nyatanya. Nah, kalau berita-berita miring ini bagaimana? Berita miring ini selama ini kan ada yang melapor, orang yang bersangkutannya melapor. Selama tidak dilapor, aman. Selama tidak dilapor dan polisi tidak menginvestigasi, aman. Berarti yang bersifat negatif dan terus. Iya. Akibatnya kan berdampak kepada organisasi-organisasi di bawahnya. Kok atasnya aja begitu, kok nggak ada masalah? Kan di organisasi kan black campaign juga. Iya, itulah makanya harus ada mekanismenya kalau di organisasi. Kan Dewan Kehormatan kan ada. Kalau anggotanya yang berbuat kan Dewan Kehormatan harus tampil ke depan, loh. Ya kalau kita lihat dari medsos juga, bicara pemberitaan juga, itu kan tidak jauh berbeda dengan kondisi negara, dengan kondisi yang Kang Agus lihat sendiri, yang bergelut berpuluhan tahun ini kan, siapa ngomong ABC-nya gini sih, terus nggak ada tindak. Kenapa ya? Tapi ini nggak ada tindak. Ya itu kan persoalannya karena tidak ada satu institusi ataupun institusi kumpulan atau komunitas yang ditugaskan untuk itu dan mempunyai kewenangan. Kalau di KPK misalkan Dewas, ya kan? Kalau di partai-partai kan Dewan Kehormatan. Misalkan Golkar itu punya Dewan Kehormatan. Ya, yang ngurusin tentang etis atau etika dari para anggota. Di organisasi itu bisa bergerak. Harusnya ada yang hanya bergerak tentang etika. Ya, yang kenapa kamu kok mengatakan ini nggak etis dan itu bisa dilakukan punishment. Nah, tapi selama ini sistem kerja kan sama nggak jauh berbeda dengan kayak tadi Kang Agus bilang. Undang-undang ITE ada nih. Kalau tidak ada melapor. Ya kan undang-undang itu berlaku untuk semua, bukan hanya untuk. Betul. Setuju, kan ini perlu lembaganya, institusinya. Institusi kan ada namanya Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah. Kehormatan, iya. Kan? Menegakkan kode etik, etika bergaul dengan klien, etika bergaul dengan sesama, etika bergaul dengan masyarakat, kan gitu. Sesama rekan kerja, kan gitu. Nah, pertanyaannya, ini kan nggak jauh berbeda. Kalau tidak ada melapor, tidak ada tindakan. Padahal bisa kan melakukan tindakan itu berdasarkan temuan. Nah, seringnya itu kalau Dewan Etik itu yang sering saya lihat prakteknya mereka dilaporkan. Misalkan Ketua KPK ya kemarin ada dugaan membocorkan sebuah dokumen di sebuah departemen, ya kan? Dokumen itu adalah dokumen pemeriksaan. Kenapa yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia? Itu kan ada yang melaporkan. Jadi Ketua KPK dilaporkan kepada Dewas agar dia lakukan sidang etik, ya. Nah, tapi kan sidang etiknya mengatakan bahwa tidak ada pelaporan etik atau pelanggaran etika, tidak terbukti, tidak ada bukti. Tapi tiba-tiba besoknya, ini yang menurut saya hebat gitu loh. Dari Kapolda Metro Jaya juga mantan pegawai KPK yang mengatakan ini ada unsur pidananya dan akan dilanjut penyidikan. Itu yang mantap kalau menurut saya. Ini berbicara tentang politis kan? Iya. Itu kan berarti kan menunggu ada laporan baru ada tindakan. Biasanya seperti itu. Nah, coba dilaporkan dulu yang ini bicara kembali ke laptop. Back to laptop. Iya. Ya, Ikatan Notaris Indonesia, I love you. Nah, kenapa? Karena organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, mau partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, itu kan bercerminkan ke atas, kan? Iya. Oh, di atas aja bikin buzzer,
jelek-jelekin si ACP, kalau selama nggak dilapor, aman-aman saja, akhirnya kan diikuti. Nah, dari skop kecil, dari Kang Agus, mungkin dari Kang Agus ada sebuah solusi pemikiran untuk mengatasi dari skop yang kecil dulu. Ini ke depan ya, bukan sekarang ya, karena sekarang nggak, jangan mundur ke belakang ya. Ke depan ayo kita perbaiki. Kalau nanti sudah terbentuk satunya organisasi notaris Indonesia, ya kan, jangan dua-duanya atau tiga-tiganya ya. Kalau terjadi satu-satunya organisasi notaris di Indonesia adalah ini. Tapi kalau tidak satu-satunya, misalnya ada dua, ada tiga, saya juga nggak tahu. Mari kita benahi, kita rubah anggaran dasarnya, kita beri kewenangan kepada mereka, ya yang namanya Dewan Kehormatan, berikan aturan-aturannya, yang bisa mereka law enforcement gitu di lapangan. Bisa menegakkan. Itu. Sanksi dan sebagainya. Menegakkan etika. Itu. Nah, tapi itu kalau sekali lagi only one organization of notary in Indonesia. Tapi kalau ada two or more, itu nggak ngerti. Itu kan Peradi juga begitu. Nah, itu kan mereka masing-masing punya penegak etika masing-masing. Ya, dan pengadilan boleh kok beracara. Masih mau Peradi A, Peradi B, ketika beracara tinggal minta aja, oh ini dari Peradi A, ini dari nggak masalah. Makanya kita usahakan semua bermimpi untuk tetap jadi satu. Tapi kalau mimpi itu tidak menjadi kenyataan, ya terpaksalah, the reality must be accept. Kenyataan itu harus diterima apa adanya. Gitu loh. Jangan kita berpikirnya want to be one, want to unity our organization. Tapi in activity, di dalam tingkah laku, Anda adalah divorce. Ya, berpisah, tak bisa bersatu. Ya, cara berpikirnya berbeda. Ya kan, saling menyalahkan, tidak mau bersatu. Nah, udah bagi aja secara proporsional. Ada berapa, ini pendukungnya ada berapa, ini pendukungnya ada berapa. Nanti pendukungnya yang besar jadi ketua, pendukungnya yang lebih kecil jadi wakil ketua. Itu kan bisa. Lebih adil. Kita ini jangan terlalu takut untuk berpisah. Wong kita namanya ada perkawinan, kan pasti ada perceraian. Perpisahan ada. Ada, perpisahan selalu ada. Jangan selalu, oh jadi fobia, kita harus satu aja. Kalau satunya juga rusak, nggak benar. Dan lebih baik kita berpisah, kau dan aku. Iya kan? Untuk sementara atau forever, iya kan? Nggak problem. Pemberitaan. Ini menarik. Ini diharapkan satu-satunya. Tapi undang-undang bisa. Undang-undang dasar pun memberikan celah. Ada nama JR dan sebagainya. Nah, kita balik ke pemberitaan ini, Kak. Dampak. Tidak perlu di JR. Konstitusi tidak perlu di JR. Mudah membuka. Contohnya, kalau di JR, siapa yang mana yang mau di JR? Undang-undang Ikatan Notaris. Ikatan Notaris ya bisa di JR, bisa. Iya, kan bahkan di pasal 82 itu kan masih satu-satunya. Iya, ya? Bisa di JR. Dalam artian gini, Kang. Aku mau balik dulu ke pemberitaan. Impact domino, dampaknya dari pemberitaan politik yang menunggu undang-undang ITE sudah ada, tapi menunggu laporan. Dampaknya kan berpengaruh kepada kelompok-kelompok kecil yang saling tanda petik mengenal. Bahasanya itu saling menjelekkan satu sama lain, padahal sesama rekan. Dampaknya kan seperti itu. Nah, ada nggak solusi baik untuk negara, skupnya lebih besar, maupun untuk organisasi? Back to laptop. Ya, negara dulu. Negara dulu, maka ada nggak aturan? Oke, ada undang-undang ITE. Tapi kan undang-undang ITE baru bekerja kalau ada laporan. Tadi seperti yang ceritakan,
dilaporkan baru bekerja. Tidak terbukti, bebas tiba-tiba muncul barang bukti. Tapi kalau pernyataan itu pidana kan bisa langsung polisi, jaksaan yang ambil. Nah, kembali lagi, saya tahu Anda punya isi daripada pertanyaannya, itu back to laptop. Jadi, kalau memang nanti kita bisa bersatu, unity, ya, the unity juga pasti in diversity, kan. Kesatuan dalam kebinekaan. Itu di Indonesia memang begitu, karena tidak semua notaris itu orang Jawa. Ada yang orang Sumatera. Jadi saya katakan lagi, ayo kita kembali bersatu, ya. Kembali bersatu, lalu kita sama-sama kita restorasi lah. Wadah kita ini dari mulai aturannya, sistemnya, dan lain sebagainya, ya. Mari kita melangkah ke depan bahwa kita harus menciptakan suatu institusi, satu lembaga, ya kan, satu community yang dibuat oleh, ya, organisasi, baik organisasi ataupun juga oleh pemerintah, untuk dia punya kewenangan, gitu. Nah, itu maksudnya. Untuk dia punya kewenangan dan punya gesah wibawa, gitu. Dari mulai orangnya, aturannya, gitu kan. Orangnya mungkin yang harus berwibawa, udah senior dan mumpuni dalam sains, ya kan. Apakah itu sainsnya pengetahuannya kenotarisan, dan juga sains-sains yang lain yang bisa. Karena notaris tidak bisa hidup sendiri di dalam sebuah ruang sendirian. Menurut Kang Agus, undang-undang ITE itu butuh sebuah institusi baru untuk mewujudkan itu. Maksud saya bukan hanya ITE. Suatu lembaga yang mampu menegakkan etika di dalam sebuah organisasi itu harus mempunyai kewenangan. Baik itu kewenangannya menegur 2 kali, bahkan memecat dari organisasi, kemudian mengusulkan pemberhentian kepada Departemen Kehakiman. Itu, jadi kewenangan itu harus disosialisasikan dan diperkuat. Empowering, jadi itunya memperkuat bagaimana suatu organisasi atau suatu lembaga yang ada dalam yang disebut Dewan Kehormatan itu mempunyai kekuatan, mempunyai gesah, ya, dan putusan-putusannya itu ditaati, gitu loh. Salah satu cara adalah selalu mensosialisasikan itu kepada anggota dan memberikan anggaran kepada mereka untuk mensosialisasikannya. Datang ke daerah, datang ke ya istilahnya roadshow lah. Nah, Kang Agus kan targetnya kan untuk berkecimpung di dunia politik, kan begitu. Nah, ini menarik. Nah, minum dulu dong, minum. Nah, ini kan menarik kayak gini, Kang. Itu skupnya kecil. Skupnya kecil di atau di IPA. Nah, kalau skupnya agak besar di negara, nah kita juga sama. Indonesia contohnya kalau melihat berita-berita itu kan ITE. ITE itu kalau head speech. Tapi kalau pidana kan undang-undang KUHP. Ya, itu. Saya mau yang ITE-nya dulu. ITE ini kan kalau tidak ada laporan kan aman-aman saja itu berita beredar kemana-mana, tidak ditindak. Iya, seringkali seperti itu. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah perlu dibutuhkan sebuah entah kementerian, entah lembaga, entah institusi untuk mengatur hal ini? Kalau di negara kan udah lengkap, ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, ada pengacara, ada lembaga pemasyarakatan, kan? Itu jadi sistem peradilan pidana itu sudah ada dan lengkap. Jadi
Kalau untuk di negara tinggal bagaimana nih manpowernya daripada hakim-hakimnya, polisinya, jaksanya yang berintegritas. Itu aja. Sekarang itu kan hanya itu, integritasnya yang kurang. Iya, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kata Denny Indrayana, marilah korupsi dalam pelukan koalisi. Itu kata Prof. Denny suratnya. Jadi puisinya itu bagus itu kalau menurut saya. Kalau menurut orang lain jelek. Nyindir itu. Marilah korupsi dalam koalisi. Jadi kalau Anda tidak mau berkoalisi dengan saya, jangan coba-coba dan masuk bui gitu. Kalau mau korupsi, ayo kita sama-sama dalam pelukan koalisi. Nah, saya mau bicara pribadi Kang Agus terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Target Kang Agus seandainya kalau memang garis tangan Tuhan itu menyatakan Kang Agus terpilih dari salah satu anggota dewan, komisi apa yang Kang Agus ingin ambil dan apa yang ingin diperbuat di komisi tersebut? Nah, ini kan sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang ada. Bertahun-tahun kita sekolah hukum, notaris. Ya sudah, komisi 3 lah. Gagasan saya, kita kembalikan demokrasi politik. Kita kembalikan sistem ekonomi kita kepada konstitusi. Ya, kalau ekonomi. Tapi kalau hukum, ayo kita tegakkan keadilan. Ya, keadilan. Bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Itu. Nah, keterkaitan komisi 3 bicara dengan hukum, itu kan banyak yang ada Departemen Kehakiman, Kejaksaan dan sebagainya. Sering banget mengeluarkan undang-undang yang tanda maaf. Ini ngeluarin aturan yang kedua aturan ini saling bertabrakan. Apakah itu perlu diatur juga nanti ke depannya ketika? Iya, kan harmonisasi apa? Kalau dulu sentil masalah ego sektoral ya jelas. Departemen Kehakiman membuat hukum ini, nanti BPN membuat hukum ini, nanti Pengadilan Agama. Coba sekarang kita lihat ya, masing-masing membuat pengadilan. Sebentar lagi Agraria membuat pengadilan. Pajak sudah, terus tata usaha negara sudah, ya kan? Jadi lama-lama pengadilan tata usaha negara tidak ada kerjanya, gitu loh. Ini sebenarnya domainnya presiden ya, dengan para yang lingkaran di situ untuk mengingatkan bahwa sebenarnya hukum kita tuh sudah ego sektoral. Masing-masing membuat dengan egoisnya masing-masing. Kalau sudah egois masing-masing kan susah. Jadi PT UN yang diperuntukkan untuk para pejabat negara itu sudah diambil juga. Pajak sudah ngambil. Nanti pertanahan ya diambil juga. Dia akan bikin lama-lama semua departemen membuat pengadilannya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa diadili oleh pengadilan umum atau bisa bubar PN-nya. Ya bisa acur-ancuran. Dan ini membutuhkan seorang leader, seorang pemimpin ya yang bisa melihat semua itu. Nah, tidak hanya parsial. Oke, sebelum dijawab, apakah memang ada kebebasan untuk masing-masing kementerian untuk membuat sebuah peraturan? Ya nggak ada, dan nggak ada BPHN. Badan Pembinaan Hukum Nasional buat apa kalau tidak mau mempersatukan, mengharmonisasikan setiap undang-undang. Tapi kan ada pesanan, banyak pesanan. Kan Omnibus Law itu pesanannya para pengusaha. Cipta kerja. Iya kan, bukan mensejahterakan rakyat Indonesia, nanti mensejahterakan pengusaha Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan mau dibubarin dulu.
Bergeser. Kalau bacanya bukunya Pak Jimli Asidiki, orang-orangnya jelas siapa yang mau merubah, ngoprek-ngoprek pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 agar gampang menjadi negara kapitalis yang tidak lagi bertanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat Indonesia, tapi hanya memakmurkan pengusaha Indonesia. Perjuangannya harus dari komisi. Oh iya, makanya saya berusaha untuk mencoba, tapi bisa nggak kan kita nggak tahu, karena ruwet. Ini sebuah belantara, DPR ini sebuah hutan belantara yang isinya banyak harimau, ular, buaya, macem-macem. Iya kan? Undang-undang bisa dibeli, ya di booking. Ya, oh bikin undang-undang ini, bikin undang-undang ini. Itu kepentingan kadang-kadang hanya untuk kepentingan pengusaha dan asing. Kenapa undang-undang penyitaan aset tidak segera dibuat? Kan korupsi ini katanya harus para koruptor itu harus dimiskinkan. Ya, kalau dimiskinkan ya harus disita asetnya. Undang-undang penyitaan aset mana? Belum ada. Belum dibuat-buat. Saya menarik di Komisi 3 itu. Dampaknya kan ini ego sektoral. Itu tadi dampaknya kan ini agak mundur sedikit ke belakang di IPA. Iya. Itulah PP 23 tahun 2023 tentang pajak. Yang nggak melapor kena denda. BPHTB nggak dilaporkan kena denda notaris. Jadi kan berarti bicara ego sektoral dari kementerian. Iya, semua kan saya lihat, apalagi kantor pajak. Kantor pajak itu kan udah punya pengadilan sendiri dia. Iya kan? Kalau PPN sebentar lagi, udah banyak disertasi yang mengusulkan tuh untuk dibuat pengadilan tanah. Iya kan? Banyak, jadi setiap departemen nanti bikin pengadilan. Jadi kalau lo misalkan jadi pegawai pengadilan apa aja, imigrasi misalnya, nanti dia bikin. Jadi yang di sidang, malah kan kalau imigrasi secara pidana kan dia sudah bisa sebagai penyidik. oh. Iya kan, imigrasi kan penyidik, pegawai negeri sipil. Iya. Kehutanan Itu harus dibenahi loh. ya harus dibenahi lah, harmonisasi regulasi, ya kan. Sebenarnya gini loh, kalau kita lihat sejarahnya Mahkamah Konstitusi, Constitution Court itu adalah sebagai penjaga akhir, the guardian of konstitusi, sebagai penjaga konstitusi. Tapi sekarang the guardian of power, penjaga kekuasaan. Contohnya sekarang, kenapa begitu? Hampir saja kalau tidak Denny Indrayana dan lain-lain teriak-teriak netizen, itu kita nggak proporsional terbuka, tapi proporsional tertutup. Kembali kita back to the new order. Partai, ya? Iya, kembali lagi ke zaman Orde Baru. Iya, lambang partai. Iya, gitu. Jadi untung nih strategi pencegahan nih, Prof. Denny itu bagus. Kalau menurut saya dia berkoar-koar itu bukan tanpa makna, bukan tanpa arah. Dia mempunyai strategi. Jadi strategi itu pencegahan. Misalkan gini, contohnya dia koar-koar sekarang bahwa KPK akan menangkap Anies Baswedan. Maksudnya jangan sampai KPK menangkap Anies Baswedan. Begitu, itu preventif strategi. Itu bagus itu Prof. Denny itu. Saya salut sama dia. Gitu. Oke, dan terakhir, sosok pemimpin negara yang menurut Kang dibutuhkan oleh Indonesia itu seperti apa sih menurut kacamata Kang Agus? Sosok yang seperti tidak disukai oleh Anda. Anies Baswedan. Anda kan tidak suka Anies Baswedan. Saya bukan tidak suka. Saya tidak bisa memilih Anies Baswedan, Prabowo atau Ganjar Pranowo. Memang
ukurannya kalau seperti itu. Oke, Dr. Menarik memang kalau bicara politik, bicara dunia politik, dunia organisasi dengan narasumber satu ini, Kang Dr. Agus Rahman, SH, SP1, kita doakan sama-sama, semoga dia yang ingin merubah hukum dari dalam, yaitu melalui Komisi 3 bisa terkabul. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, Bro Sepers, sampai jumpa di liputan dan bincang santai, dan jangan lupa orang-orang Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, ini calon Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.